Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar El Sinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesalehan itu banyak jenisnya. Ada kesalehan individu, ada kesalehan keluarga, ada kesalehan masyarakat, ada kesalehan negara, ada kesalehan dunia. Apa yang dimaksud kesalehan individu? Kesalehan individu itu ketika kita mampu melakukan pendisiplinan diri untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tergantung kepada siapapun. Ya, seandainya tanpa mendengarkan suara azan pun kita bangun dengan sendirinya. Ya, tanpa dimotivasi oleh siapapun kita melakukan kebajikan itu dengan sendirinya. Ya, tanpa disuruh, dimotivasi oleh apapun kita ngaji dengan sendirinya. Dan kita sudah mulai mendisiplinkan diri kita untuk salat di awal waktu, ya kan? Dan kita juga mengistiqamahkan zikir-zikir wirid-wirid kita yang kita lakukan selama ini. Ya, kesalehan keluarga, ya kita juga ingin berbagi dengan anak-anak kita. Jangan hanya kita menjadi orang-orang soleh sebagai suami, tapi istri kita enggak. Atau jangan hanya istrinya salehah, tetapi suaminya tidak. Atau jangan hanya suami istri salehah, tapi anaknya itu narkoba, anaknya itu balap-balapan, garong, dan sebagainya. Ya, itu juga tidak menjamin masa depan kita di akhirat. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan bahwa orang tua yang saleh tapi masuk neraka gara-gara anak yang tidak saleh. Karena anak itu kan ujian dan tanggung jawab kita. Maka itu kesalehan itu sebetulnya harus betul-betul tercermin dalam keluarga. Bahkan dalam Al-Quran itu, di antara 500 ayat hukum yang paling banyak menyedot ayat itu adalah ayat keluarga. Ayat yang berbicara tentang negara tidak sampai 10 ayat loh. Tetapi ayat yang berbicara tentang keluarga ala warisasya itu paling banyak. Karena memang tidak mungkin kita bisa menciptakan suatu masyarakat ideal di atas rumah tangga yang berantakan, ya kan? Rumah tangga broken home itu akan menyumbangkan masyarakat yang broken home juga. Tidak mungkin ada negara ideal yang tersusun dalam masyarakat yang berantakan. Maka itu kalau ingin memperbaiki negara, sendinya yang paling pertama itu adalah perbaiki individu. Kalau individu bagus, otomatis nanti akan melahirkan keluarga yang kuat. Kalau keluarga yang bagus, otomatis akan melahirkan masyarakat yang solid. Kalau masyarakat itu solid, otomatis itu akan menciptakan bangsa dan negara yang kuat. Nah, jadi bangsa-bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai hukum-hukum kerumah tanggaannya. Coba kita lihat kalau kerusakan moral dalam lingkungan keluarga itu kontribusinya itu sangat besar terhadap kerusakan negara itu. Nah, bagaimana bisa memimpin negara kalau rumah tangganya sendiri juga nggak beres? Ya, kita lihat banyak sekali kepala-kepala negara itu, anak-anaknya itu, Masya Allah, penjahat internasional, narkoba dan sebagainya. Dan itu berkontribusi terhadap runtuhnya kekuasaan ayahnya. Tidak sedikit pejabat itu justru jatuh karena perilaku anaknya, ya kan. Saya kira di Indonesia juga kita sering membaca koran kan, bagaimana dahsyatnya pengaruh anak terhadap status orang tuanya, terutama ayahnya. Maka itu pada bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan semacam bengkel keluarga ya, untuk memperbaiki kualitas keluarga ini. Kalau kita bisa lakukan sedemikian rupa, sampai anak-anak kita itu bisa menjadi saleh luar biasa. Sahur berjamaah, buka puasa berjamaah, mengaji berjamaah, pergi masjid berjamaah, membersihkan rumah berjamaah, orang tua membantu anaknya untuk mengerjakan PR anak-anaknya. Ya, bahkan kalau perlu secara telaten memberikan solidaritas yang sangat kuat. Semoga keluarga kita itu bertambah mesra di masa akan datang dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.